Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Cahyo Prayoga. Akan menjelaskan bab 9 terkait keamanan informasi. Jadi yang pertama, keamanan informasi. Nah, tujuan keamanan informasi itu yang pertama adalah untuk kerahasiaan, lalu untuk ketersediaan, dan juga untuk sebagai integritas. Lalu manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Lalu manajemen keberlangsungan bisnis itu adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Lalu direktur keamanan sistem informasi, yaitu orang yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Kemudian ada direktur asuransi informasi. Ya, dia akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Kemudian ancaman. Ini ada ancaman internal dan eksternal. Nah, jadi ancaman internal itu mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Kemudian ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Nah, jadi sama halnya di mana keamanan informasi harus ditujukan untuk mencegah keancaman yang disengaja. Sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Jenis-jenis ancaman, yang pertama ada malware, kemudian ada virus, kemudian ada worm, kemudian ada Trojan horse, kemudian ada adware dan spyware. Jadi ini ancaman-ancamannya ya. Kemudian risiko. Nah, yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Nah, ketika suatu basis data dan perpustakaan piranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, jadi apabila basis data ini tersedia bagi semua orang, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Jadi seperti itu. Kemudian penggunaan yang tidak terotorisasi. Nah, penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan ini mampu melakukan hal tersebut. Contohnya hacker gitu ya. Kemudian yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Jadi seseorang dapat merusak atau menghancurkan piranti lunak atau piranti keras atau piranti lunak, sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Kemudian yang terakhir, modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan piranti lunak perusahaan. Beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Kemudian persoalan e-commerce. Yang pertama, kartu kredit sekali pakai. Jadi kartu kredit sekali pakai itu perusahaan kartu kredit itu menyediakan mengeluarkan kode kartu kredit yang hanya digunakan sekali. Jadi untuk belanja gitu ya. Semisal saya ingin belanja online itu saya menggunakan kartu kredit sekali pakai. Jadi kode kartu kredit itu saya berikan kepada si penjual dan penjual hanya dapat memakai kartu kredit itu sekali saja gitu. Tetapi sekarang itu kartu kredit sekali pakai sudah tidak berlangsung karena sudah ini muncul yang namanya seperti virtual account dan lain-lain. Jadi kartu kredit sekali pakai ini anggap saja sudah ketinggalan zaman. Kemudian ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Jadi dalam kartu kredit sekali pakai ini ada 10 praktik yang sangat diwajibkan. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Kemudian memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default, secara teratur menguji sistem keamanan. Kemudian manajemen risiko.
Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Langkah yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Kemudian, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama, deskripsi risiko, kemudian mencakup sumber risiko, mencakup tingginya tingkat risiko, dan mencakup pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Nah, ini penyusunan kebijakan keamanannya. Jadi fase pertama, inisiasi proyek. Mereka menciptakan tiru proyek dan komite pengawas proyek keamanan. Kemudian fase kedua, penyusunan kebijakan. Mereka konsultasi kepada pihak-pihak dan terpengaruh itu ya. Kemudian fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Mereka konsultasi lagi kepada manajemen. Yang ketiga, kesadaran dan pendidikan. Kemudian ini membentuk ya unit organisasi. Kemudian terakhir, menyebar luaskan kebijakan kepada unit organisasi. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian teknis. Yang pertama ada pengendalian akses. Nah, ya. Jadi pengendalian akses ini meliputi identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, kemudian otorisasi pengguna. Kemudian sistem deteksi gangguan. Nah, jadi ada dua sistem. Yang pertama sistem piranti lunak proteksi virus atau antivirus. Kemudian peralatan prediksi ancaman dari luar. Kemudian yang berikutnya dari pengendalian teknis ada firewall. Jadi firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Jadi konsepnya itu firewall itu dibuat sebagai pengaman untuk seluruh jaringan komputer, bukan untuk setiap komputer ya. Jadi untuk seluruh jaringannya. Kemudian pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Berikutnya pengendalian fisik. Nah, perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, dan yang terakhir adalah meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Kemudian pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian pengendalian informal, itu pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Dukungan pemerintah dan industri, nah ini standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Jadi ini adalah daftar standar-standarnya. Jadi milik Inggris itu ada standarnya namanya BS 7799 gitu, milik Inggris. Kemudian ada BSI IT Baseline atau Baseline Protection Manual. Kemudian ada COBIT dan GASSP. Lalu yang terakhir ada ISF. Itu adalah beberapa standar ya, standarnya. Lalu peraturan pemerintah. Nah, peraturannya yang pertama ada standar keamanan komputer pemerintah dari Amerika Serikat. Dan peraturan yang kedua itu ada pada Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau ATCSA pada tahun 2001. Sertifikasi profesional. Nah, ini sertifikasinya yang pertama dari Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Kemudian konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi internasional. Yang terakhir ada Institut SANS atau SANS. Manajemen keberlangsungan hidup. Manajemen keberlangsungan bisnis ya. Yang pertama ada rencana darurat.
Nah, rencana darurat itu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, lalu prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Kemudian rencana cadangan. Nah, rencana cadangan ini terdiri atas yang pertama redundansi. Nah, itu jika satu set tidak dapat dioperasikan, maka set cadangannya dapat meneruskan proses. Lalu keberagaman. Perusahaan besar biasanya membuat pusat komputer yang terpisah untuk wilayah-wilayah operasi yang berbeda-beda. Lalu mobilitas, yaitu membuat kontrak dengan jasa pelayanan cadangan di hot site dan cold site. Nah, hot site itu apa? Hot itu panas ya, hot site atau situs adalah fasilitas komputer lengkap yang disediakan oleh pemasok untuk pelanggannya untuk digunakan jika terdapat situasi darurat. Lalu cold itu dingin, site itu situs, hanya mencakup fasilitas bangunan namun tidak mencakup fasilitas komputer. Yang terakhir ada rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas yang pertama, lalu mikroform ya, bukan mikrofon. Mikro itu kecil, form itu format, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.